maksimal mati. Tapi kalau majelis ilmu kamu tinggalkan, maka kamu akan jahil dan kamu akan tersesat, dan ujungnya kalau mati akan neraka. Makanya Nabi SAW mengingatkan, "Mastama qaum fi baitin buyutillah yadruna kitab Allah wa yadrusuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah." Orang-orang yang masih mau bermajelis ilmu di rumah di antara rumah Allah akan diberikan ketenangan. Kenapa tenang? Karena ilmu yang kamu dapatkan akan menjaga kamu. Sedangkan harta yang kita kejar-kejar itu justru kita mati-matian setelah mengejarnya, kita juga harus menjaganya. Oleh karena itu maka walidin asal Allah wa yakum. Kemudian Nabi mengatakan bahwa wasiatul rahmah, dan kamu akan memberikan rahmat, petunjuk, hidayah, dikasih basirah untuk hati-hati berjalan di muka bumi ini, karena fitnah itu banyak. Kemudian wahafadhul malaikah, dan kamu akan dijaga malaikat. Makanya saya akan kunci lagi pengendalian motor, kan motor tidak pernah hilang. Maka hal seperti itu perlu kamu hayati. Kenapa kok kemudian HP hilang berkali-kali, laptop bapak dicuri, atau mungkin sendal hilang terus? Maka mungkin kita butuh pengorbanan juga dalam hal ini. Kemudian pada tahun Allah firman indah, kemudian nama-nama akan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kamu disebut sama si dia aja, kamu dia dulu kayak wong piye gitu kan, maka harusnya kita sebagai orang yang beriman lebih senang kalau nama kita disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara agar nama kita dikenal dan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara miliaran manusia yang hidup di muka bumi ini adalah dengan cara bermajelis ilmu. Makanya majelis ilmu jangan pernah ditinggalkan. Apapun yang terjadi, kamu tetap harus bermajelis ilmu di rumah, di antara rumah-rumah Allah, membaca Quran dan mempelajari isinya. Kemudian temanya adalah tentang hijrah, mengambil pelajaran dan hijrah. Maka ketahuilah bahwa Nabi SAW itu lahir di Mekah, dan dalam kondisi seperti itu pun Nabi SAW mencintai tanah kelahirannya. Tapi apa yang terjadi, singkat cerita, Nabi harus meninggalkan tanah kelahirannya yang dicintai itu demi sebuah tujuan yang besar. Maka dalam kepergian itu beliau mengatakan, wallahi innaki la khairul ardillah. Kamu Mekah adalah tanah terbaik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ahabbu ardillah ilallah. Dan aku sangat mencintai negeri yang Allah cintai juga. Artinya beliau meninggalkan Mekah itu, aku yakin Mekah itu negeri terbaik. Tapi karena sebuah tujuan besar maka harus ditinggalkan. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalau sekiranya bukan karena keadaan, aku nggak akan keluar dari situ. Makanya mempertahankan tanah kelahiran itu baik. Tapi kalau dipertahankan pun juga tidak bisa, maka ketika ada strategi besar yang bisa disusun setelah kepergian itu, maka itu jauh lebih baik. Dan memang dalam Islam ketika seorang itu sudah hijrah meninggalkan kampung halamannya, itu sebaiknya tidak usah balik lagi. Artinya kalau datang berkunjung, ya balik lagi ke negeri asal. Maka Nabi SAW meninggalnya di Madinah dan dikuburkan di Madinah. Sehingga kita bisa memahami hijrahnya seorang muslim itu bukan dalam rangka melarikan diri, tapi karena menyusun strategi. Dan banyak penyiksaan-penyiksaan yang diterima oleh Nabi dan para sahabatnya, tapi mereka tetap berusaha untuk istiqomah sampai akhirnya mereka memilih jalan untuk berhijrah. Walidin azan ya Allah wa iyyakum. Nah, perjalanan hijrah yang sangat dahsyat ini tentu gak akan bisa gak akan bisa terus istiqomah, sulit. Apalagi misalnya tadinya ahli maksiat berubah jadi orang baik, itu enggak ada lain, enggak ada bukan kecuali harus mencari teman. Maka Nabi SAW bersabda, "Qad uridu darah hijratikum." Sungguh aku telah ditampakkan negeri hijrah kalian, yaitu Madinah. Ra'aitu sabkhatan zata nakhlin baina la batain. Dan aku melihat negeri yang subur ditumbuhi dengan pepohonan kurma di antara dua bukit yang kokoh, yaitu Madinah. Dan kemudian Tuhan bin Azan ya Allah iyyakum. Ternyata begitu beliau kemudian mendapatkan SK untuk meninggalkan Madinah, maka beliau ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan beliau ini adalah sahabat beliau yang sangat beliau cintai, sampai Nabi SAW mengatakan Allah sudah memilih Ibrahim sebagai kekasihnya. Kalau aku boleh mencari kekasih sebagaimana Allah memilih kekasih, maka aku akan pilih Abu Bakar. Makanya terpilihlah Abu Bakar ini sebagai teman setia dalam hijrah. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kamu mau hijrah, mau berubah, pastikan circle-mu itu circle yang baik, jangan circle yang jelek. Makanya Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu tergantung pada temannya. Ketika kamu berteman dengan tukang merokok, ya jadi merokok. Ketika kamu berteman dengan tukang mabuk, jadi pemabuk. Atau minimal kamu akan memaklumi perbuatan kemaksiatan yang dia kerjakan. Sehingga ketika kita mau benar-benar berubah, maka tinggalkanlah teman-teman yang tidak ada kebaikannya.
ibaratnya kalau kemudian kamu nggak berteman dengan dia, kamu nggak berkurang apapun gitu. Oleh karena itu maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, dan beliau dalam berhijrah beliau bertawakal sekali kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mengabadikan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 85, innal ladzina farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya orang-orang yang mewajibkan atas melaksanakan hukum Allah benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Jadi mereka berusaha untuk mengembalikan ke Mekah, tapi Nabi tetap bertawakal untuk terus berada di Madinah dan tidak pernah menyerah untuk terus berada di Madinah. Dan tawakal itu bahkan sampai pada puncaknya hampir-hampir beliau juga menyerah, sampai dikatakan oleh Quran surat Yusuf, hatta idza stai'asa rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna, hingga apabila para rasul itu telah hampir tidak mempunyai harapan lagi karena kaumnya sudah tidak mau bersamai, maka kami akan menolong, mendatangkan pertolongan buat mereka. Fanujjiya man nasya, dan kami akan selamatkan yang kami kehendaki, wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, dan siksa kami tidak akan bisa ditolak kepada orang-orang yang berdosa. Walibidin azani Allah wa iyyakum, sehingga ketika kita memaknai hijrah memang secara fisik pindah, maka kamu sebagai mahasiswa harus hati-hati, karena nanti ada kelompok-kelompok tertentu yang berdagang tentang hijrah. Katanya setelah Islam jihad terus hijrah, sehingga nek kamu pengen sempurna Islammu maka kamu harus hijrah. Akhirnya masuklah ke kampus-kampus gitu kan. Nek zaman dulu NI KW 11 atau KW 9 yang digawangi Panji Gumilang. Dan sasarannya ya kalian-kalian gitu. Begitu udah kena terus baru hijrah dimintai dana. Terus ditanya ada dana dari mana? Ya terserah kamu pikiran dewi. Karena kita baru ada dalam proses hijrah, maka kita ambil dari manapun boleh, katanya gitu. Akhirnya nanti ada anak yang nyuri duit ibunya, ada anak yang nyuri duit temannya gitu kan. Maka begitu dikumpulkan sama dia, diberikan tanah, dia sekarang megang sertifikat tanah itu 185 sertifikat atas nama dia. Nah itu loh ujung-ujungnya orang itu jualan negara. Makanya Iman Ibn Azan yang hijrah dalam konteks berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu pernah terjadi zaman Nabi SAW. Dan dalam konteks kita hari ini, kalau memang tidak ada sebab sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi dan para sahabat, maka tidak perlu melakukan seperti itu. Bahkan yang ada adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling menasihati pada kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, dan saling menasihati pada kesabaran. Jadi saling mendukung dalam dakwah. Artinya setelah muncul NIKW 9 atau KW 11 itu, habis itu terus muncul Gafatan. Itu juga tagline-nya hijrah. Dan begitu ketemu sama orang-orang yang tak teko ini, hijrahmu ning ndi katanya. Hijrah saya di Kalimantan Barat. Lebih dulu aku karo di Jawa. Ternyata di sana dia babat alas, kemudian bikin benteng, tinggal di sana, terus mengklaim bikin negara yang baru. Kan aneh gitu kan. Maka oleh karena itu makanya wali bikin azan Allah ya, kalian anak muda hati-hati sama yang kayak gitu. Makanya pentingnya bermajelis ilmu, dan majelis ilmu yang terbaik kata Nabi SAW, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bima kita abadan kita bawa sunnah. Yaitu majelis ilmu yang diajarkan ada Quran, ada hadis, disampaikan dengan baik dan benar, tidak ada kepentingan, tidak ada hal-hal yang dicari oleh si pendakwahnya, maka insya Allah itu yang menyelamatkan. Tapi kalau sudah mulai melu aku, melu kelompokku, bayar semene, angkatan aku jadi imammu, pemimpinmu, maka hati-hati. Sasarannya anak muda, dan begitu anak muda sudah kena brainwashing, maka dia bisa menjadi apapun. Yang tadinya pendiam bisa jadi orang yang paling bengis karena siap membunuh orang karena keyakinan yang salah. Oleh karena itu maka ya kalian harus bisa benar-benar memfilter dari mulai pentingnya mencari konten yang baik, kemudian ngaji di tempat yang baik, disimak dengan baik, sehingga kamu hanya akan ketemu dengan orang-orang yang baik. Makanya ada pepatah Arab yang artinya burung makan bangkai itu tidak akan berkumpul kecuali dengan sesamanya. Artinya kalau kamu kemudian sudah ketemu circle yang baik, itu yang kamu pertahankan. Makanya Nabi mengatakan ketika kamu ketemu dengan orang baik, maka minimal kamu itu kayak orang yang ketemu dengan pedagang minyak wangi, minimal kena baunya yang wangi, lebih-lebih kamu dikasih parfumnya. Tapi kalau kamu kumpulnya dengan orang-orang yang jelek, minimal kamu kecium baunya yang sangit, ibaratkan kayak tukang las, tukang mandi besi. Parah lagi, cipratan peletihan apinya itu akan kena bajumu dan akan melubangi bajumu. Makanya seorang muslim yang baik itu nggak akan pernah jatuh di lubang yang sama 2 kali. Ketika ada orang lain sudah mengatakan jalan sana ada anjing yang galak, terus kamu mau nekat lewat sana, maka berarti kamu tidak bisa mengambil ibrah. Makanya dalam konteks hijrah jelas Rasulullah SAW meninggalkan kamu halamannya demi tujuan yang besar, maka jangan ragu kamu untuk kemudian berubah demi masa depan yang lebih baik dan lebih cerah.
Tapi kalau kamu kemudian berputar dengan masa lalu yang lalu, boleh mantanmu sing biyen yang dulu kamu pernah melakukan hal-hal yang penuh dosa gitu kan, maka hal-hal seperti ini nggak akan pernah berubah kamu dari hal yang dulu buruk menjadi lebih baik. Makanya tinggalkan semua itu, tutup buku masa lalu, nah kalau diobong dibuat tempat sampah. Nah, carilah lembaran yang baru. Gak ada orang baik yang murni nggak pernah berbuat dosa, nggak ada. Nabi sudah mengatakan ya apa? Bahwasanya setiap kita adalah anak Adam dan kemudian setiap kita itu khotoun. Wa khairul khotoin. Kita semua itu pendosa dan setiap pendosa yang terbaik adalah at-tawwabun, adalah orang yang bertobat. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Bukti hijrah yang terbaik ketika seorang muslim itu bisa ngomong yang baik dan berbuat yang baik. Kemudian wal mujahid man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang yang berhijrah hari ini itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi ketika dengan dengar ya ayyuhalladzina amanu, saya orang beriman, langsung pasang kuping, nah, pasang mata, pasang pasang pikiran. Begitu kemudian disebut jangan mabuk, ya jangan mabuk, jangan judi, gitu kan? Innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansabu rizqun min amali syaitan. Jangan mabuk, jangan judi. Ya jangan pernah download judi online. Begitu pula kemudian ketika dikatakan wala taqulur riba ada apa mudha'afah, jangan makan harta riba. Ya jangan download pinjol. Nah, nom-nom itu ngarep tuku motor anyar atau tuku HP anyar, download pinjol. Pinjol ra iso nyaur, judol kalah, pinjol meneh gitu kan. Mumpung di situ aja gitu kan. Makanya seorang yang benar-benar memperhatikan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, maka dia akan berubah dari keadaan yang dulu yang buruk menjadi yang lebih baik. Dan itu memang sulit. Enggak saya pungkiri, sulit benar. Sulit mengakui tahun nom kowe. Nah, cuman Nabi mengatakan bahwasanya istiqomah itu kuncinya adwamu hawa in qalla. Sedikit tapi aja. Kamu tambahin kebaikan demi kebaikan pada dirimu sedikit tapi istiqomah aja. Sedikit aja pripi loh. Nah, misal dengan punya keinginan terus aku mulai sekarang agar wayah duha ke duha. Duha itu kan bisa 8, bisa 12. Kamu 2 agar ajek gitu. Atau kemudian kemarin kamu puasa, kamu bisa tarawih 11 rakaat. Ya bar puasa kamu istiqomah apa itu? 2 rakaat tambah 1. Bangunnya sebelum adzan subuh 15 menit, 2 rakaat plus 1. Atau kemudian kemarin kamu bisa baca Quran sehari sejuz, sekarang istiqomah 1 halaman, enggak sanggup setengah halaman. Coba gitu kan. Termasuk pengajian. Misal kamu punya jadwal seminggu 7 hari, nah, kamu sudah petakan. Ini pengajian apa sih? Mingguan, bulanan? Mingguan. Nah, mingguan kalau orang ini ya. Oh, bulanan, salah. Bulanan ini ya, wes toh nanti jadwal mingguan kamu cari yang lain. Oh, mingguannya Mas pas Jumatan, Mas Jumatan itu turu ya anu. Makanya seorang muslim yang paham itu sebenarnya pengajian itu penting. Nah, ibarat tanaman, hati kamu kayak tanaman, enggak disirami mati gitu. Nek wis mati susah untuk diobati. Makanya hati itu udah keras, susah. Makanya kamu ketemu teman sing hatine keras kok sudah sedang. Kekuandani angel itu rasa mbok gagas sejarno ae. Karena hidupmu kalau kamu habiskan untuk memikirkan dia, dia yang harus mikir kowe, maka kamu gak akan pernah berkembang, yang ada kamu akan tertarik untuk menjadi orang yang serupa dengan dia. Makanya dalam hidup itu pilihannya dua, mewarnai atau terwarnai. Ketika kamu tidak bisa menjadi warna yang mewarnai, maka segera larilah kalau ada potensi kamu terwarnai. Dah, wes, gak usah banyak-banyak, tak sampaikan. Yang mau nanya, silakan. Cak rame silakan. Oh, anggo merah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau tanya Pak Ustaz, bagaimana cara kita mengatasi tekanan dan kritik dari seseorang ketika kita melakukan proses hijrah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman, hamba Allah ar-Rahman itu kalau berjalan di muka bumi tidak sombong. Wa idza qatabahumul jahilu qalu salama. Kalau kemudian ketemu dengan orang-orang enggak jelas, orang-orang enggak cetok, orang-orang yang merusak hidupnya, maka dia tetap akan jalan, enggak usah dipedulikan. Makanya
sekarang bahasa tekanan jenengan tekanan seperti apa? Kalau cuma omongan, suara, anggap aja itu kentut, gak usah kamu dengarkan, tinggalkan. Selesai sudah. Fokus sama tujuan hidupmu, fokus sama apa yang menjadi cita-citamu. Jadilah orang yang terbaik dalam hidupmu, banggakan orang tuamu, banggakan umatmu, negerimu, dan selesai. Gak usah kamu dengerin semua orang yang mengatakan apapun tentang dirimu selama gak ngaruh sama hidupmu. Gitu. Kesalahan kita itu kita sibuk mendengarkan omongan orang, akhirnya kita berhenti melangkah maju. Saya nggak usah mas, nggak tambah lemu aku nggak. Itu aja yang masih kurus-kurus itu. Nah, gitu ya. Jadi itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangat jelas bahwasanya kepada orang-orang yang nggak penting nggak usah digagas gitu. Oke, gitu aja. Lagi lanjut. Ayo, setelah pindah gon ya. Sampai jam 5 ya. Yang lain nggak ada. Kita tutup ya. Tenang loh. Ayo cepat. Mumpung saya kesini. Saya itu naik pengajian sama orang kampung, rodok cepat. Nah, kalau mahasiswa nom ini tambah cepat gitu. Nah, karena saya yakin kalian orang cerdas. Monggo, yang lain. Tekok meneh ya entuk, Mas. Kamu kok. Tekok meneh tengok kae. Bisa bahasa Jawa enggak? Bisa. Apa anu MC deh yang tanya? Cepet, tanya yang banyak. Gak ada. Walah. Oh, ngono lho. Wong teko orang bayar lho. Oh, dari teko. Mau aku langsung jawab ya, aku bilang nggak tahu. Silakan. Baik, sebelumnya kami bertanya jadi mungkin sedikit bercerita ya. Sebelumnya kalau misalnya anak muda itu goda gajinya adalah kayaknya adalah ketika ada tren baru, misal kayak wah ini lagi trennya bagus nih, karena diikuti. Tapi di sisi lain kadang ada tren yang kurang menyenangkan, kurang etis lah, contohnya yang mungkin di media sosial itu yang lewat ini dan lain-lain kurang etis juga. Nah, mungkin bagaimana cara kita itu menyikapi hal tersebut? Yang pertama, yang kedua itu mengenai tentang hijrah. Nah, hijrah itu jadi kalau di dalam diri saya sendiri itu ada naiknya potensi naik turun. Bagaimana itu bisa seimbang ini dengan kayak ketika kita berkumpul dengan orang-orang mungkin orang-orang yang bisa menaikkan kita naik, tapi kadang ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang turunnya maka ikut turun nanti. Nah, gimana cara kita itu bisa stabil di situasi manapun? Oke, udah dua ya. Siap. Yang pertama, gimana kita kemudian menghadapi tren? Maka jadilah seorang muslim yang bangga dengan keislamanmu. Makanya Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah kamu sedih, jangan pernah kamu merasa hina. Ketahuilah kalau kamu itu lebih mulia dan sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala kalau kamu percaya. Makanya seorang yang beriman itu akan punya kepercayaan diri akan dirinya. Sehingga bagaimana kemudian dia harus percaya diri, maka dia akan mencontoh nabinya. Makanya nabinya mengatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu ngaku cinta sama Allah, ikuti aku. Makanya kalau kemudian kita ngikuti tren, enggak ngikuti nabi, pertanyaannya kita jadi cintanya apa? Nanti parah lagi. Nabi mengatakan bahwasanya seseorang itu anta ma'aman ahabba, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Misal kamu mencintai artis Korea, kalau misal dia nggak masuk Islam, kemana dia tempatnya? Menurut keyakinan kita dia di mana, Mas? Neraka. Kalau dia di sana, ya kamu melu DE. Misalkan kita ikut Nabi. Makanya apa yang menjadi tren Nabi ya kita ikuti. Apa itu? Berpakaian yang baik, yang sopan, wangi, bersih, mandi, gosok gigi. Bahkan Nabi sampai mengatakan apa? Laula an asuqu ala ummati la amartu bisiwakin idza quli shalah. Kalau enggak memberatkan umatku kita akan sikatan angger salat akan sikatan. Jadi sikatan ping 5. Wong Islam ora tau sikatan akhirnya gigi copot protol itu kan itu enggak ngikuti tren Nabi. Cuma ngikuti tren orang-orang non muslim yang enggak jelas, maka Nabi pun mengatakan man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang ikut-ikut orang yang di luar Islam maka dia kayak mereka. Kan bahaya nanti kalau kemudian kita berkumpul dengan mereka di akhirat. Makanya seorang muslim harus punya pemahaman bahwasanya pentingnya ngikuti tren yang dari Nabi SAW. Makanya ada nih rohis gini, SKI gini, dua jenggot itu digelik gini. Nah, pede wae santai wae, dilokke wedhus ora masalah gitu kan. Tidak masalah, tenang aja gitu loh.
Ketika kamu mau pakai celana di atas mata kaki, diloknya banjir, nggak apa-apa. Banggalah dengan sunnah Nabi. Dan faktanya emang sekarang trennya celananya malah di atas mata kaki toh. Trennya yang ngomong di brewok malah brewokan toh, malah jadi tren gitu kan. Tapi sekali lagi ketika kamu melakukan itu jangan mergo ikuti tren, ikuti Nabi. Kamu dapat ganjaran ya sesuai dengan tren juga gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika iman itu naik turun ya memang ngono. Para ulama ahlu sunnah itu mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Naiknya itu dengan ketaatan, turunnya itu dengan kemaksiatan. Kalau emang kamu merasa lagi turun, yo bintang boleh apa itu? Ketaatan. Apa itu ketaatan? Majelis ilmu salah satunya. Yang kedua, teman-teman yang solih. Yang ketiga, tingkatkan ibadah, tingkatkan sholat. Makanya saya Ibnu Musa itu mengatakan, aku pengen gue jadi anak soleh, sholatku tak tambahi. Orang kemudian sholat 5 waktu tambah jadi 7 waktu, tidak tetap 5 waktu. Hanya saja beliau nambah sholat sunnah, sholat tahajud, sholat macam-macam tambahi. Maka ketika kamu merasa iman kamu drop, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi saya sudah bilang di depan, baitun min buyutillah, kuncinya di situ. Rumah di antara rumah-rumah Allah. Makanya ada 7 golongan yang akan diselamatkan di akhirat. Salah satunya warajulun qalbuhu alaqatun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya itu cementel di masjid. Ketika kamu kemudian istirahat, wong liya ning kantin, wong liya kemana-mana, kamu pilih ke masjid, alhamdulillah enggak apa-apa. Itu yang terbaik. Kamu belajar di sini, kamu nongkrong di sini enggak apa-apa. Bahkan kalau tak mirip boleh kamu tidur di sini juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kamu jadi anak-anak akhirat enggak apa-apa. Jangan sampai menjadi anak-anak dunia yang wajar dunia habis-habisan sampai kemudian lupa jalan pulang ke akhirat. Walaupun kamu masih muda, maka pastikan kondisi muda kamu itu ada on fire di atas track yang benar. Makanya Nabi itu memuji para pemuda yang di atas jalan yang benar, sembari kemudian Nabi mencela orang-orang yang sudah tua tapi tidak mau kembali ke jalan yang benar. Jadi Allah itu senang sama orang tua yang kembali ke jalan yang benar, tapi lebih senang kalau itu anak muda. Kenapa? Karena anak muda emang tabiatnya jane yang melencong. Tapi kemudian kok kamu milih jalan yang baik di antara sekian jalan, maka itu adalah pilihan terbaik. Nah, ketika kamu sudah tahu ini jalan terbaik, ya jangan kemana-mana, stay tune di sini, jangan kemana-mana. Pastikan kamu majelis ilmu, pastikan kamu ngaji, pastikan kamu beraktivitas di atas agama yang benar dengan contoh-contoh dari Nabi SAW yang kemudian digali dari ustaz-ustaz atau guru-guru yang kamu datangkan, gitu. Dan itu harus dilakoni sedikit demi sedikit sampai kapan? Hatta yakal yakin, sampai datang keyakinan. Keyakinan apa? Mati, sampai mati. Jadi baik itu nggak cuma sekarang kumpul di sini, kumpul di SKI, udah sampai mati. Kamu terpisah dari sini, jangan sampai nanti dulu kumpul di SKI, barang kerja di sini kemana? Satunya kemana? Satunya sholat, satunya nggak sholat. Naudzubillah, jangan gitu. Artinya kemanapun kamu nanti lulus dari sini, kamu terbang sejauh apapun, pastikan kamu tetap on the track sebagai seorang muslim yang baik dan benar. Kalau kemudian muncul keraguan dalam agama, tentang agama pada diri kamu, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Segera cari orang yang berilmu yang mampu menjelaskan. Jangan justru kamu nyari orang-orang nggak jelas untuk menjelaskan, tambah ruwet gitu loh. Mau kamu tekok sojo tejo, ya ora ketemulah gitu kan. Tekok ustaz-ustaz yang benar, yang baik dan benar. Ketika menjawab ini ayatnya, ini hadisnya, selesai gitu kan. Nah, maka jangan pernah menanyakan agama pada ruwaibidah, orang-orang yang kemudian dolun mudilun, dia sendiri bingung jalan yang benar, akhirnya dia membuat orang lupa dari jalan yang benar. Nah, itu bahasa agamanya dolun mudilun. Nah, ada lagi? Gak ada. Piye lanangan-lanangan ini. Ngomongnya makan di Palestina. Masuk bertanya aja malu. Mas, kamu mewakili langsung 3 pertanyaan itu. Oh, satu aja. Oh, piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan seumpama kita dalam keadaan berbisa, dalam keadaan berbisa kan kita ada fasenya naik dan turun. Nah, seumpama kita dalam satu keadaan kita sudah bertobat, dan kedua kita terpencil melakukan maksiat lagi, dan kita bertobat lagi. Nah, apakah dosa maksiat kita yang sudah bertobat itu diampuni atau malah didapatkan maksiat yang kita lakukan lagi? Oke, cukup? Oke, Nabi mengatakan at-taibu minad dzambi kama la dzamba lahu. Tobatmu menghapus dosa yang pernah kamu lakukan. Kamu berbuat dosa lagi, tobat lagi. Berbuat dosa lagi, tobat lagi. Ilustrasinya gini, bajumu ini gue pakai dari pagi sampai sore ini, bau apa enggak kira-kira? Bau. Terus mungkin besok atau lusa mau cuci kan? Nah, terus mau pakai lagi, bau lagi kan? Mau cuci lagi, ya toh? Terus bau lagi, mau cuci lagi. Pertanyaannya, kenapa enggak mau pakai terus saja, mau rapel sebulan sekali dicuci? Nyucinya pengen 30 sebulan terakhir itu. Kenapa? Jawabannya
Logika kamu ayo gimana? Kenapa baju itu dicuci tiap setelah kamu pakai? Kenapa kok nggak kok pakai aja? Nanti sebulan terakhir itu dicuci nanti rampung, inteni sebulan dicuci ping 30. Nah, jadi rampung cemplung ini ping 30. Kenapa kok nggak itu yang dipilih? Kenapa kok harus cuci tiap hari? Kenapa? Tinggu nomiknya no, namanya nomik barang. Biar tetap bersih. Ya biar tetap bersih. Ya bener, dicuci kan biar tetap bersih. Maksudku tuh kenapa kok ora dirapel gitu? Kenapa kok nggak dirapel? Oh nggak bisa bahasa Jawa? Oh bisa. Kok nggak bahasa Inggris? Itu bahasa UNS loh ya, jadi padake mahasiswa universitas terbuka loh ya. Apa ini? Loh, bingung. Terus kayak gampangane ngene lah jawabannya. Kenapa kita disuruh nyuci tiap hari, tiap setelah kita pakai agar nggak ngetel. Nah, ngetel orang ngerti orang ngetel. Ngetel itu kotoran itu biar nggak nempel ke led, susah dicuci dulu. Makanya hati kalau berbuat dosa ndak kok tobati. Kan kadang setan bisiki, yalah obat bar itu soneh, obat bar itu soneh, kuai terakhir kari-kari nyedaki mati ling tobat gitu kan. Nah, ketika itu dilakukan oleh seorang hamba, maka hatinya itu akan keras, dan semakin keras, maka di akhir waktu menjelang wafatnya dia susah untuk bertobat, bahkan nggak mau. Makanya pentingnya untuk memperbaiki hati. Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Nanti dalam ayat yang lain qad aflaha man zakkaha, hampir sama. Telah beruntung orang yang membersihkan hatinya. Maka ketika hati itu bersihkan senajan baru orang yang membersihkan, maka proses bersihkannya itu nggak akan sesulit kalau nggak pernah kamu bersihkan. Gitu. Makanya orang-orang yang kemudian nyata-nyata dia meninggalkan syariat Islam yang besar, misal kayak sholat, misal puasa, itu ditinggalkan. Itu biasanya wandanannya enggak. Wandanan yang soal ini loh, soal kebaikan-kebaikan biasanya susah. Kalaupun ada yang kandanannya mudah, itu mungkin Allah alam. Sebenarnya Allah itu masih memberikan rahmat kepada dirinya tentang hati itu agar tidak sekeras itu. Nah ini mungkin terjadi karena interaksi dia pada manusia itu baik. Jadi ada memang orang nggak sholat tapi sama orang lain itu baik. Disitulah kemudian Allah sebenarnya masih memberikan kelembutan hati. Mau tinggal bagaimana orang ini kemudian menyambut rahmat Allah dengan hati yang lembut ini, yaitu kembali kepada jalan yang benar, tetap sholat sebagai hamba Allah. Makanya dalam konteks maksiat nanti ada orang sing gandeng iki sesuk arep tendem neh, tobatnya sesuk neh we. Akhirnya dia berharap akan bertobat, ning akhirnya malah mati overdosis. Berapa banyak orang kayak gitu? Awalnya mendem nganggo ciu, terus sesuk ditambahi alkohole dengan beli alkohol medis ditambahi, cek kurang dhuwur tambahi bensin, spiritus lan sak piturute, kurang cepet ning mati tambahi autan, baygon gitu kan. Akhirnya mati bener. Dan berapa banyak kasus kamu tinggal googling sak pirang-pirang gitu. Maka itu ilustrasi lain kayak gini. Ketika kamu punya adik masih kecil, SD atau SMP, terus numpak motor, nek rambut penging itu biasanya dia itu lebih banter lagi. Dan namanya anak usia segitu itu kan jero juga belum punya istilahnya feeling untuk kemudian bisa naik kendaraan dengan baik dan benar. Akhirnya tetap ngebut. Begitu akhirnya dia ngebut, dia nggak pernah paham rasanya jatuh itu sesakit apa. Ya mungkin dia ngerti nek iso kecelakaan, tapi yang dia rasakan ketika naik motor sebanter itu, dia akan tambah memaki, tambah kemeliti. Nah, begitu akhirnya dia gitu kan, jatuh, ya nek ra mati ya cacat, nek ra cacat motornya rusak. Dan itu menjadi istilahnya kerugian yang luar biasa. Makanya seorang hamba ketika berbuat dosa, ulangi lagi tobatnya, dan termasuk cara tobat terbaik sholat. Makanya Nabi mengatakan, kamu sholat 5 waktu itu kayak kamu di depan pintu rumahmu itu ada sungai. Kemudian kamu nyemplung ke situ 5 kali sehari. Kemudian Nabi bertanya, masihkah tersisa kotoran di tubuhmu? Rasul mengatakan tidak. Sehingga seorang muslim ketika kemudian berbuat dosa, selain dia harus istighfar, dia tetap harus melazimi syariat Islam yang ada. Yo sholat, yo poso, yo ngaji, yo kurban, yo umroh. Pokoknya diulangi terus sambil istighfar. Bahkan Nabi SAW itu istighfar, kasih contoh ke kita sehari itu antara 70 sampai 100
100 kali. Bahkan beliau adalah orang yang maksum. Ketika mau berbuat kesalahan sudah diingatkan oleh Allah. Beliau itu orang maksum. Nah kita bukan orang maksum, pokoknya dosa, istighfar sosok, lali. Bahkan mungkin sebagian kita emoh gitu kan. Nah maka kita introspeksi. Kalau kayak gitu gimana kemudian kita akan berinteraksi dengan Allah dengan hati yang lembut? Akan susah. Makanya pentingnya seorang muslim itu meneguhkan keislaman di muka bumi, istiqomah, mencari circle yang baik, kemudian belajar majelis ilmu yang baik, dan kemudian bersabar di atas semua itu sampai kemudian Allah cabut nyawa kita. Dah, ada lagi yang lain, silakan. Ada tip? Monggo Mas. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya izin bertanya Pak Ustaz, apa makna hijab dalam konteks kehidupan Rasulullah SAW dan bagaimana kita bisa meladeninya dalam kehidupan modern saat ini? Terima kasih. Di pertanyaannya harus nganggo ChatGPT gitu. Apa? Coba baleni. Apa? Rasa moto no? Apa? Apa makna? Mikmu Mas. Apa makna hijab dalam konteks kehidupan Rasulullah? Hijab, kerudung. Hijrah apa hijab? Hijrah. Apa makna hijrah dalam konteks Nabi Muhammad SAW? Tadi sudah dijelaskan, yaitu beliau menyingkir dari kedoliman orang-orang dolim. Nah itu secara fisikly. Kemudian secara maknawi, yaitu beliau meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dalam hal ini adalah negeri yang di situ isinya adalah kesyirikan, menuju negeri yang baik, yaitu negeri tauhid. Pada waktu itu memang Madinah. Nah baru kemudian beliau kembali lagi untuk membersihkan Mekah itu dari kesyirikan itu. Terus pertanyaan kedua nih, kamu? Ya, bagaimana kita bisa meneladaninya? Tadi sudah disampaikan. Banyak Nabi mengatakan hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Artinya kalau kemudian kita seorang muslim nggak boleh mabuk, ya kita tinggalkan, itu hijrah kita. Atau dulu pernah pacaran, ya kita tinggalkan pacar kita, itu hijrah kita. Atau kemudian naudzubillah ya, kita pernah berzina, kita tinggalkan, itu perbuatan itu kita bertobat. Jadi kita tinggalkan semua larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kita menuju Allah dan Rasulnya dengan mengikuti perintahnya gitu. Jadi apapun yang dulu pernah kita lakukan sebagai kesalahan, apakah di SMA, apakah di SMP, apakah di SD, itu kita tinggalkan semua, kita perbaiki diri kita. Itu pelajaran dari hijrah yang sebenarnya tadi sudah disampaikan juga di akhir tadi. Dah, ada lagi? Tunggu, yang lain? Tidak ada. Ini yang paling depan ini sampean. Loh, depan dewe sampean. Tanyalah. Kalau kita mikir benplong gitu, nggak ada. Oke, ya cukup, benar. Tanya lagi nggak apa-apa. Ayo. Ini nggak ditanya, tutup dengan doa, kita pulang. Izin bertanya. Mungkin saya mengamati beberapa lembaga dakwah, terutama lembaga dakwah yang ada di UNS. Itu mungkin sekarang tren untuk dakwah seperti itu sedang mengalami masa krisis atau bisa dikatakan turun. Nah, itu apakah emang cara kita mensiasati untuk bisa, mungkin kan kita besok ada maba baru, tadi kayak masa baru itu, bagaimana kita itu mensiasati agar tren itu bisa lanjut? Oke, siap. Sebenarnya kan hari ini itu kan sebenarnya ini zaman kalian loh, zaman digital, zaman kalian. Artinya gini loh, ketika kamu ngerti ada orang yang gampangnya mahasiswa kan bisa punya penghasilan miliaran karena digital marketing, ya marketinginlah dakwah itu. Dekatkanlah teman-temanmu itu yang sibuk dengan HP-nya, biar kemudian dia ngelirik, oh masjidku itu ada kegiatan gitu loh. Mana ini tripodnya, mana ini kameranya, gitu loh. Jadi divisi media, divisi digitalnya diaktifkan, dibikinlah itu konten-konten, dibikinlah itu reelnya, shortnya, gitu loh. Sehingga teman-temanmu yang mungkin dia malu-malu untuk kesini, dia nyimak sebenarnya di sana. Nah nanti mulai dekat sama kamu, tanya, kok kegiatanmu kita seru, aku untuk melu ora, gitu loh. Tapi kalau seperti ini,
maka kamu hanya akan berharap orang itu terpanggil hatinya dan baru ke sini. Tapi nek bisa diakses, accessible, nah, aksesibilitasnya tinggi, maka dia bakal mengakses. Bahkan mungkin sambil makan, oh ternyata koncoku ning kono sing nongkrong ya ganteng-ganteng gitu kan. Timbang aku ning kene mending aku ning kono. Mulailah dia kemudian tahu, deket gitu. Makanya ada masjid-masjid itu yang dia itu nyempil Mas, bahkan di pinggir kali, tidak dikenal orang dulunya, tapi sekarang ramai kegiatannya di situ karena media digital gitu loh. Makanya penting itu kamu akses, kamu gunakan agar kemudian kegiatan kamu di sini terpublis dengan baik dan benar, dibikin flyernya, kemudian dibikin reelnya dan seterusnya. Monggo, dengan yang lebih paham, silakan ya, dengan tata, dengan bagi-bagi. Setiap satu misal bikin reel satu tiap hari gitu kan, nanti diupload, diposting, di-share gitu kan. Maka hari ini itu sebenarnya battlefield kalian. Artinya kalian kalau nggak memanfaatkan apa yang punya resources dari diri kalian untuk dakwah, yo mesake ya, cuma gini-gini terus dan akhirnya kamu hanya akan menyaksikan bagaimana dakwah itu menjadi nggak laku. Padahal sebenarnya semua orang itu butuh gitu loh. Diakses apapun kegiatan di sini, nggak perlu khotbah, cuma pasangin reportnya. Nggak perlu misal kamu lagi ada kajian apa atau mungkin tadi itu latihan Al-Quran, ngomong mau ngaji rekam gitu kan, nggak apa-apa. Jadi apapun yang ada di sini yang terjadi di masjid ini, jenengan bantu untuk kemudian terpublis. Silakan atas nama SKI boleh, atas nama masjid ini boleh. Jangan sampai kemudian ya cuman kamu nanti maba lebih sedikit dari kamu, apa berikutnya dan nggak ada orangnya, tinggal nama. Dan Nabi sudah mengingatkan nanti menjelang hari kiamat itu masjid itu banyak yang cuma tinggal nama. Karena tadi itu tidak termaintain dengan baik. Makanya pentingnya memaintain dengan baik dan nggak usah nunggu kiamat. Belum lama aku ke mana itu salah satu pantai di Jogja itu Ngerenehan, pantai Ngerenehan itu di situ itu ada masjid. Pak, motor yang minta ampun. Bahkan Jumatan nggak ada orang. Pendatang yang wisatawannya udah pengen Jumatan tapi nggak ada khotib. Akhirnya saya munggah kita kesana meh piknik, jadi serang gowong ini dia ini nggak kaos munggah tuh, kupluk orang gowo gitu kan. Yo kaosnya bener ketok, jaketnya jumbo gitu kan. Tapi ya tetap rapatut gitu, so baju kayak gitu. Tapi nek ra ngono ya sudah Jumatan tenan gitu. Makanya jangan sampai ya ojo segede ini kan dari nikmat Allah. Kok kemudian kamu jagane asal-asalan padahal kamu ngerti ilmu nih digital marketing gitu kan. Kamu ngerti itu strateginya tapi ya kamu pakai eman-eman. Makanya kayak apa tuh namanya Joko Karyan itu kan yang sering digaungkan orang. Itu sebenarnya juga digital marketingnya kuat. Makanya orang ke sana. Begitu kemudian orang ke sana ada demand apa tuh? Okupansi tempat tinggal akhirnya gawe hotel. Makanya nek dhek bahasane pokoknya kasih tak nol ke, ya bener nol tiap bulan itu duit 5 miliar kok gitu. Nah nek masjid yang di kampung-kampung di nol ke, begitu nol pulang ngarep bingung mau bayar listrik apa gitu kan. Makanya skema-skema seperti itu yang kemudian harus didalami dan kamu harus aktif. Dan keaktifan kamu, saya katakan, akan mempermudah masa depan kamu. Aku dulu waktu seumuran kamu itu di kampung, itu orang 3 itu. Angger Jumat itu ngumpul di masjid, ngepel masjid, ngerapekke, posek WC gitu kan. Iki mau aku ning WC ambune ra karuan. Nah, itu posek WC bersih sampai akhirnya siap buat Jumatan. Nah hari ini kita bertiga itu nggak ada yang hidup susah. Semua saya rasa itu jalannya itu enak semua. 3 orang ini apa itu terima seketir, terus pokoknya uang telu lah gitu kan. Makanya kalau kamu pengen masa depanmu enak, selain kamu kuliah sekolah gitu kan, kamu selain ngaji, pastikan kamu terlibat di jalan Allah. Intan surullah yang surkum maksudnya akdamakum. Nek kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Dan Allah akan teguhkan kedudukanmu di muka bumi. Makanya dalam dakwah terlibatlah. Makanya Nabi mengatakan kun aliman au muta'aliman au mustami'in. Jadilah orang yang ngajar kalau memang punya ilmunya. Kalau tidak bisa jadilah orang yang nyatet. Kalau tidak nyatet paling orang yang ngrungokke. Nah termasuk di situ adalah terlibat dalam dakwah. Ketika memang jangan jadi panitia ya sumangga sing MC wis enek ya sing liyane mungkin mengabadikan dalam bentuk apa tadi digital itu loh. Nah monggo artinya apapun dengan siap disusun lagi, ditoto lagi agar kemudian banyak orang yang senang. Saya dulu waktu di IPB, saya kuliah pertama itu di IPB, itu mahasiswa baru itu buat rebutan. Dan di sana itu nggak cuma satu organisasi dakwahnya, banyak. Sing afiliasi karo PTI ada, sing afiliasi karo PKS ada,
sing nggak afiliasi sama manapun juga ada. Makanya mereka tuh berebut, HMI ya ada. Belum lagi sing bukan Islam ya, maksudnya sing kayak apa mahasiswa nasionalis gitu kan. Nah, itu juga banyak gitu. Jadi mereka berebut, tarik menarik gitu. Jadi begitu dibikin stand-stand itu mahasiswa barunya lewat itu kayak digeret-geret kan, kayak brosur, dikai omongan, terus baru macam-macam. Nah, monggo, saya nggak tahu di sini gimana cerita itu terjadi tahun 2004 yang lalu, berarti kan 21 tahun yang lalu gitu kan. Nah, monggo yang di sini seperti apa dengan yang ngatur. Tapi kalau sudah ada di media digital, ini kan usah tahu-tahu orang akan nyari. Sebagaimana warung itu loh. Warung ini enak ning media digital viral itu dicari orang. Rakyat tekan kono kadang ya ora enak. Nek sing ning medsos ngomong wah enak tenan ini baru tekan kono ora enak gitu. Dan saya pernah kayak gitu, nyari gitu sama istri saya toh, sampai tekan tengah sawah ning daerah Sukoharjo. Apa sing ngegril itu loh. Nah, itu viral rame kan. Barang tekan kono ya rame, ini menurut kami nggak enak. Gitu. Makanya hal-hal kayak gitu tolong diaplikasikan dalam bentuk dakwah agar kemudian dakwah itu tidak mati di sini mana-mana. Ada lagi? Nggak ada? Cukup ya, jam 5 ya. Saya harus pindah ke Karanganyar. Baik teman-teman, gimana? Kita tutup dengan doa. Apa? Mau nanya? Enggak. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.